Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Andraha dalam program Renungan. Kali ini judulnya yang diambil adalah tentang kejahatan manusia. Pastikan saudara tidak jahat. Pastikan Anda adalah orang baik. Nah, kejahatan manusia yang disebutkan tidak dirinci satu persatu, tetapi digambarkan secara umum dan menyeluruh. Nah, disinilah bentuk-bentuk kejahatan yang tersirat atau dinyatakan dalam pasal yang ke-6 ini. Maksud saya dalam Kejadian pasal 6. Yang pertama adalah kecenderungan hati yang jahat terus-menerus. Tidak ada niat untuk berubah. Tidak ada niat untuk bertobat, tapi terus melakukan kejahatan itu. Nah, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini yang mau saat ini disampaikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa manusia selalu memikirkan dan menginginkan hal-hal yang jahat atau dosa sudah masuk dalam niat dan motivasi terdalam manusia itu sendiri. Nah, ini perlu kita perhatikan saudara, supaya jangan kita terus menerus memikirkan tentang hal-hal yang mengandung dosa. Yang kedua, kekerasan di bumi. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, yang tertulis dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11. Nah, kekerasan di sini bisa berarti pembunuhan, penindasan, dan ketidakadilan yang terjadi secara meluas di antara manusia. Dan sering itu terjadi, bahkan sampai sekarang itu terjadi. Nah, inilah yang Tuhan tidak suka melihat kalau ada manusia itu cenderung mereka melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun. Nah, saudara, yang ketiga adalah kerusakan moral dan sosial. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi, yang dalam Kejadian pasal 6 ayat yang 12. Nah, frasa ini mengacu pada perilaku menyimpang, amoral, tidak takut akan Tuhan, dan melawan tatanan ciptaannya Tuhan. Nah, ini yang harus kita jauhi dalam hidup kita. Kemudian yang keempat adalah pernikahan yang tidak kudus. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, hanya saja dalam ayat ini banyak penafsir melihat ini sebagai bentuk pencampuran yang tidak, atau pernikahan pencampuran begitu, yang mencerminkan nafsu tak terkendali dan pelanggaran terhadap rencana Allah bagi keluarga dan kesucian pernikahan itu. Nah, saudara, secara keseluruhan Kejadian pasal 6 melukiskan gambaran dunia yang sangat rusak secara moral, spiritual, dan sosial, sampai Allah memutuskan untuk menghakimi dunia ini lewat air bah. Nah, bagaimana tentang anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-2? Adalah salah satu bagian yang paling banyak diperdebatkan dalam Perjanjian Lama. Nah, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Itu dalam Kejadian tadi, saudara. Ada 3 pandangan utama dalam teologi tentang siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini. Nah, ada nanti kontradiksi satu dengan yang lain dan perlu kita juga perjelaskan. Nah, satu pandangan yaitu malaikat, yaitu pandangan tradisional kuno. Itu tradisional kuno. Nah, apa isi pandangannya? Anak-anak Allah
adalah makhluk surgawi atau malaikat yang jatuh. Bandingkan dengan Ayub pasal 1 ayat 6 dan 2 dan pasal 2 ayat 1, di mana istilah ini dipakai untuk malaikat. Nah, implikasinya mereka mengambil istri dari manusia dan menghasilkan keturunan yang disebut Nephilim ayat 4, yang dipahami sebagai raksasa atau makhluk luar biasa. Wah, ada juga pandangan demikian. Nah, dukungannya tradisi Yahudi awal dan kitab-kitab non-kanonik seperti kitab Henokh mendukung ini. Nah, dalam surat Yudas pasal 1 ayat 6 sampai 7 dan juga 2 Petrus pasal 2 ayat 4 juga sering dianggap sebagai referensi pada peristiwa ini. Nah, kritiknya begini, saudara. Ada kritiknya ya. Sulit diterima bahwa malaikat bisa kawin dengan manusia secara fisik. Bandingkan dengan Matius pasal 22 ayat 30. Jadi menyulitkan pemahaman tentang natur, roh, dan tubuh. Yang kedua, pandangan kedua. Tadi pandangan pertama, sekarang pandangan kedua. Pandangan garis keturunan Set. Nah, pandangan umum reformasi. Nah, isi pandangannya begini. Anak-anak Allah adalah keturunan Set, anak Adam yang saleh. Sedangkan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain yang tidak takut Tuhan. Jadi saudaraku, manusia atau orang yang tidak takut Tuhan, kemungkinan dia keturunan daripada Kain. Nah, implikasinya yang terjadi adalah pencampuran antara umat yang setia dan umat yang fasik, yang membawa kerusakan spiritual. Makanya dia hati-hati bagi para anak-anak muda. Kalau engkau mau menikah, lihat apakah dia anak rohani atau anak yang tidak rohani, begitu. Nah, dukungannya saudara sesuai konteks kejadian pasal sebelumnya yang menunjukkan silsilah Set dan Kain dalam kejadian pasal 4 dan 5. Nah, cocok dengan tema Alkitab tentang pentingnya tidak menikah dengan orang yang tidak takut akan Allah. Anak muda, perhatikan baik-baik. Cocok kamu tidak menikah dengan orang yang tidak takut akan Allah, tidak takut akan Tuhan. Maka mulai hari ini engkau pastikanlah jodohmu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kritik begini, istilah anak-anak Allah jarang dipakai untuk manusia dalam perjanjian lama. Tidak menjelaskan secara tuntas tentang kehadiran Nephilim. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pandangan raja atau penguasa, pandangan sosial politik. Ini sangat seru juga dalam hal-hal begini. Isi pandangan adalah anak-anak Allah adalah para raja atau penguasa yang menyebut diri mereka sebagai ilahi. Ilahi. Ya, atau yang rohani. Gelar biasa bagi raja dalam budaya kuno. Gelar biasa bagi raja dalam budaya kuno. Dan mereka memperistri siapapun tanpa batas. Nah, implikasinya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pernikahan paksa memperkuat kejahatan di bumi. Nah, dukungannya ada dalam budaya Mesopotamia. Raja sering dianggap keturunan dewa. Kemudian cocok dengan konteks kekerasan sosial dalam pasal 6. Dan kritiknya kurang dukungan eksplisit dalam teks Alkitab. Dan juga lebih bersifat asumsi budaya. Nah, kesimpulannya pada hari ini bagi kita semua, setiap pandangan memiliki kekuatan dan kelemahan. Banyak teolog modern lebih cenderung pada pandangan kedua, yaitu keturunan Set dan Kain, karena konsisten dengan narasi moral dalam Kejadian. Namun, pandangan pertama, malaikat, juga masih dianut dalam beberapa tradisi dan punya dukungan dari literatur Yahudi kuno. Namun, saya pada hari tekankan, lebih bagus kita menggunakan pandangan yang kedua. Pilihlah pasanganmu kalau kamu menikah dengan orang-orang yang rohani. Saudara, dalam hal ini saya menghimbau
Jangan kita melakukan kekerasan di bumi, jangan melakukan dosa, berhenti berbuat dosa. Dan kemudian bagi para anak muda sekarang ini, pilihlah pasangan hidup ke depan, anak-anak Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.